Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yanu di channel ini, channel yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan kita semua. Jadi di sini kita akan sharing tentang manajemen keuangan lanjutan, khususnya manajemen aktiva lancar. Nah, eh, pengelolaan aktiva lancar ini ditekankan pada kebijakan modal kerja yang melibatkan dua masalah utama, yaitu menentukan tingkat yang tepat untuk setiap jenis aktiva lancar dan bagaimana membiayai aktiva lancar tersebut. Oleh karena itu, tujuan video ini adalah untuk membahas manajemen aktiva lancar, khususnya yang berkaitan dengan kas, surat berharga, persediaan, dan piutang. Nah, tujuan pembahasan ini merujuk pada satu aspek yaitu modal kerja. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, dan yang suka dengan video ini karena merasa bermanfaat, maka tekan tombol like. Jadi, eh, tetap tonton video ini sampai habis ya guys. Nah, sekitar 60% waktu seorang manajer keuangan pada umumnya itu dipakai untuk modal kerja dan bagaimana mengelola modal kerja, serta kebanyakan fokus pekerjaan pertama seorang mahasiswa keuangan adalah pada aspek modal kerja. Nah, kenapa hal ini terjadi? Khususnya di usaha-usaha kecil di mana sebagian besar lapangan pekerjaan di Indonesia ini diciptakan. Nah, itu juga menjadi kendala utama bagi usaha kecil menengah yang ada di Indonesia. Padahal usaha kecil menengah di Indonesia ini merupakan sektor industri yang memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB negara Indonesia. Nah, kebijakan modal kerja itu melibatkan dua pertanyaan besar, yaitu berapakah jumlah optimal setiap jenis aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, dan yang kedua, bagaimana sebaiknya kepemilikan aset lancar tersebut didanai. Nah, video ini akan membahas kedua permasalahan tersebut. Nah, kalau kita melihat pada prinsip modal kerja itu mengacu pada aktiva lancar. Nah, di sini ada terminologi modal kerja bersih yang dipandang sebagai aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Nah, di sini kita bisa melihat definisi modal kerja yang dirumuskan oleh beberapa ahli keuangan. Nah, Brigham Houston misalnya memandang modal kerja atau working capital adalah seluruh aset yang bersifat jangka pendek atau aset lancar yang terdiri dari kas, kemudian efek yang dapat diperjualbelikan, persediaan, dan piutang usaha. Nah, istilah modal kerja atau working capital berasal dari pedagang Yankee di Amerika Serikat gitu ya, yang akan memuat penuh keretanya dan kemudian pergi menjajakan barang dagangannya. Nah, barang dagangan itu disebut dengan modal kerja. Karena itulah yang benar-benar pedagang itu jual atau diputar untuk menghasilkan laba. Kereta dan kuda adalah aset tetapnya. Ia biasanya memiliki kuda dan kereta tersebut sehingga aset itu artinya didanai oleh modal ekuitas, tetapi ia membeli barang dagangannya secara kredit atau meminjam dari pemasoknya, atau membeli dengan uang yang dipinjam dari bank. Pinjaman ini disebut dengan pinjaman modal kerja, dan pinjaman tersebut harus dilunasi setelah perjalanan untuk menunjukkan kepada pihak kreditor bahwa kredit yang digunakan itu dinilai layak. Nah, setelah pedagang melunasi pinjamannya, maka dia dapat mengambil pinjaman lagi, dan kreditor yang mengikuti prosedur ini dikatakan telah menerapkan praktik pemberian pinjaman yang baik. Sudah tentu, makin sering pedagang melakukan perjalanan setiap tahunnya, maka makin cepat modal kerjanya berputar dan makin tinggi laba yang diperoleh. Nah, konsep yang sama dapat diterapkan ke usaha-usaha yang bersifat modern, seperti yang dibahas di dalam video ini. Nah, kita bisa memulai pembahasan dengan tinjauan atas beberapa definisi konsep dasar. Yang pertama tadi adalah modal kerja. Modal kerja disebut juga modal kerja bruto atau working capital. Secara sederhana mengacu pada aset lancar yang digunakan dalam operasi. Kemudian yang kedua, ada net working capital atau modal kerja bersih yang didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi seluruh kewajiban lancar. Kemudian yang ketiga adalah modal kerja operasi bersih atau net operating working capital
yang didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi kewajiban lancar yang tidak dikenakan bunga atau utang usaha dan akrual. Yang keempat adalah siklus konversi kas atau cash conversion cycle atau triple C, yaitu berapa lama dana terikat dalam modal kerja atau berapa lama waktu antara pembayaran untuk modal kerja dan penagihan kas dari penjualan modal kerja tersebut. Nah, dalam video ini kita membahas triple C pada bagian berikutnya. Nah, kebijakan modal kerja ini juga menyangkut keputusan yang berkaitan dengan aktiva lancar dan pembiayaannya. Tentu saja ini berpengaruh pada aset lancar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kebijakan aktiva lancar. Nah, pada kebijakan aktiva lancar yang longgar, perusahaan itu bisa menahan setiap jenis aktiva dalam jumlah yang relatif besar. Namun, sebaliknya, pada kebijakan aktiva lancar yang ketat, perusahaan menahan aktiva lancar dalam jumlah yang relatif kecil, seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut ini. Nah, ketika perusahaan menetapkan bahwa kebijakan aktiva lancar itu bersifat ketat, maka aktiva lancar cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penjualan. Tapi kalau misalnya perusahaan menetapkan kebijakan aktiva lancar itu secara longgar, maka tingkat penahanan dari aktiva lancar itu relatif tinggi kalau dibandingkan dengan penjualan. Nah, sedangkan moderat itu bergantung pada bagaimana kinerja penjualan yang diraih oleh perusahaan. Nah, dari sini bisa dinilai bahwa tadi ada triple C. Triple C itu menyoroti kekuatan dan kelemahan kebijakan modal kerja perusahaan. Dalam bagian ini, kita bisa menjelaskan bagaimana jumlah aset lancar yang dimiliki bisa mempengaruhi profitabilitas. Seperti itu. Nah, kebijakan modal kerja yang ketat ini atau lean and mean itu kepemilikan aset lancar itu tentu diminimalisir. Nah, sedangkan kebijakan yang longgar biasanya cenderung bersifat bebas dibandingkan dengan kebijakan aktiva lancar secara ketat. Nah, kebijakan ketat yang ramping itu memiliki arti bahwa tingkat aset yang rendah atau rasio perputaran total aset yang tinggi yang menghasilkan ROE yang diharapkan tinggi. Namun kebijakan ini juga membuat perusahaan menghadapi resiko. Semacam apa? Nah, resikonya adalah kekurangan aset dapat menyebabkan terjadinya penghentian operasi, kekecewaan pelanggan, dan masalah jangka panjang yang serius. Kebijakan yang longgar itu meminimalkan masalah operasi, tapi menghasilkan tingkat perputaran yang rendah, yang bisa menurunkan ROE. Nah, kebijakan moderat berada di antara kedua ujung, yaitu kebijakan ketat dan longgar. Strategi yang optimal adalah strategi yang tentu memaksimalkan nilai intrinsik dari harga saham perusahaan. Nah, perlu dicatat bahwa perubahan teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam kebijakan optimal. Misalnya, jika satu teknologi baru memungkinkan suatu perusahaan manufaktur untuk memproduksi satu produk tertentu dalam waktu misalnya 5 hari dan bukan 10 hari, maka persediaan barang dalam proses dapat dikurangi menjadi setengah dari jumlah semula. Nah, ini yang dilakukan oleh perusahaan retail seperti Indomaret dan Alfamidi ataupun Carrefour, gitu ya, yang telah memasang sistem di mana barcode dari barang yang diperjualbelikan dapat dibaca di mesin kasir. Informasi ini selanjutnya dikirim secara elektronik ke sebuah server yang mencatat persediaan setiap barang, dan komputer secara otomatis akan menempatkan pesanan pada komputer pemasok ketika jumlah persediaan turun di bawah tingkat yang telah ditentukan. Nah, tentu proses ini bisa menurunkan tingkat aman persediaan yang seharusnya diperlukan untuk mencegah perusahaan kehabisan persediaan, sehingga persediaan itu bisa turun ke peringkat yang optimal dan memaksimalkan laba. Nah, seperti itu. Ada juga kebijakan modal kerja nol, ya, zero working capital, seperti ini. Nah, kebijakan modal kerja nol ini merupakan suatu kebijakan yang berusaha keras untuk mencapai modal kerja nol, tidak hanya menghasilkan uang kas, namun juga pertama mempercepat produksi. Dan yang kedua membantu perusahaan beroperasi secara lebih efisien.
Nah, konsep ini memiliki definisinya sendiri dibandingkan dengan modal kerja yang lain, yaitu persediaan ditambah utang dikurangi piutang dikurangi utang. Jadi persediaan ditambah piutang dikurangi utang. Nah, apa yang menjadi dasar pemikiran dari kebijakan modal kerja nol? Nah, dasar kebijakan modal kerja nol adalah persediaan dan piutang yang merupakan kunci untuk mendapatkan penjualan. Nah, persediaan ini dapat dibiayai oleh pemasok melalui utang usaha. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengelolaan kas. Tujuan utama dari pengelolaan kas ini adalah mengurangi jumlah kas yang ditahan sampai seminimum mungkin dalam menjalankan usaha. Kenapa demikian? Karena artinya kalau perusahaan menahan uang kas, perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk memutar uang kas itu menjadi laba. Nah, di sini terdapat kebijakan pendanaan aset lancar yang berupa uang kas secara alternatif. Nah, investasi pada aset lancar harus didanai dan sumber utama dana tersebut meliputi pinjaman bank, kredit dari pemasok atau utang usaha, kewajiban akrual, utang jangka panjang, dan ekuitas biasa. Nah, masing-masing sumber ini memiliki keunggulan dan kelemahan sehingga setiap perusahaan harus mampu memutuskan mana yang merupakan sumber terbaik untuknya. Untuk memulai diskusi dalam video ini, kita bisa memperhatikan bahwa kebanyakan usaha mengalami fluktuasi musiman ataupun bersifat siklus. Misalnya perusahaan konstruksi cenderung mencapai hasil tertinggi di musim panas atau di musim kemarau. Perusahaan retail itu menjelang hari raya, keagamaan gitu misalnya. Dan perusahaan manufaktur yang memasok, baik perusahaan konstruksi maupun retail, itu juga mengikuti pola yang berhubungan dengan perusahaan konstruksi dan perusahaan retail. Nah, begitu pula jika kondisi perekonomian meningkat. Penjualan hampir di seluruh usaha juga akan ikut meningkat, sehingga perusahaan bisa membangun aset lancar pada masa-masa tersebut, namun membiarkan persediaan dan piutang turun ketika perekonomian melemah. Namun yang perlu dicatat bahwa aset lancar jarang jatuh menjadi nol. Perusahaan akan mempertahankan sejumlah aset lancar permanen atau disebut dengan permanent current asset, yaitu aset lancar yang dibutuhkan pada titik siklus terendah. Kemudian, seiring dengan meningkatnya penjualan saat siklus mulai naik, aset lancar juga ikut meningkat. Dan aset lancar tambahan ini disebut sebagai temporary current asset atau aset lancar sementara. Cara bagaimana aset lancar ini didanai disebut dengan current asset financing policy atau kebijakan pendanaan aset lancar dari perusahaan. Seperti itu. Nah, intinya pengelolaan kas ini adalah upaya untuk melindungi tingkat likuiditas dari perusahaan dalam menjalankan operasi usahanya. Nah, di sini perusahaan perlu menetapkan saldo. Jadi di sini yang tercatat adalah ada 3 jenis saldo, yaitu saldo transaksi, saldo untuk berjaga-jaga, dan juga saldo kompensasi. Nah, di mana saldo transaksi ini adalah jumlah uang kas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari. Nah, sedangkan saldo untuk berjaga-jaga adalah cadangan uang kas yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat acak dan tidak terduga. Sedangkan saldo kompensasi merupakan saldo rekening giro minimum di bank yang bermanfaat untuk mengkompensasi jasa bank atau sebagian dari suatu perjanjian kredit. Nah, ada lagi saldo yang disebut dengan saldo spekulasi. Nah, saldo spekulasi ini perusahaan juga menahan saldo untuk berspekulasi yang memungkinkannya mengambil manfaat dari strategi penjualan secara obral. Namun perlu diperhatikan bahwa kapasitas peminjaman dan penahanan sekuritas itu tentu mengurangi kebutuhan pada saldo untuk berjaga-jaga dan berspekulasi. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan penganggaran pada kas. Nah, perusahaan perlu meramalkan arus kasnya. Jika perusahaan memerlukan tambahan kas, maka sebaiknya dana tersebut disiapkan di jauh-jauh hari ya. Nah, sementara jika perusahaan itu menghasilkan kelebihan kas, maka perusahaan sebaiknya merencanakan penggunaannya secara produktif. Alat ramalan utama itu biasanya disebut dengan cash budget atau anggaran kas. Nah, anggaran kas di sini adalah suatu skedul yang memperlihatkan proyeksi arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Nah, anggaran kas itu dipakai untuk meramalkan surplus dan kekurangan kas dan merupakan alat perencanaan manajemen kas yang paling utama. Nah, anggaran kas bisa bermacam-macam
jenisnya. Tetapi perusahaan pada umumnya menyusun anggaran kas bulanan untuk tahun depan dan anggaran kas harian pada setiap awal bulan. Anggaran bulanan yang baik ini digunakan dalam perencanaan jangka panjang, sementara anggaran harian memberikan gambaran yang lebih akurat dari arus kas aktual. Nah, anggaran kas bulanan itu dimulai dengan peramalan penjualan untuk setiap bulan dan proyeksi kapan penagihan itu bisa terjadi. Nah, berikutnya adalah peramalan pembelian bahan baku, kemudian diikuti oleh ramalan pembayaran untuk bahan baku, tenaga kerja, sewa, peralatan baru, pajak, dan beban lain-lain. Nah, ketika perusahaan mengurangi ramalan pembayaran dari ramalan penagihan, hasilnya merupakan keuntungan yang diharapkan atau kerugian kas bersih yang bisa diperoleh perusahaan pada setiap akhir bulan jika perusahaan tidak meminjam ataupun berinvestasi. Nah, perusahaan bisa menggunakan informasi tentang penggunaan arus kas ya untuk meramalkan kelebihan atau kekurangan kas setiap bulan dalam periode mulai dari Juli hingga Desember untuk di tahun yang akan datang. Nah, input yang digunakan dalam peramalan itu sebenarnya merupakan asumsi yang bisa jadi salah, juga bisa jadi benar, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita perlu memahami kategori teknik manajemen kas. Gitu. Nah, teknik manajemen kas pada umumnya termasuk dalam 5 kategori. Yang pertama, mensinkronkan arus kas, synchronizing arus kas, kemudian menggunakan masa mengambang atau floating moment, kemudian mempercepat penagihan, menentukan di mana dan kapan dana akan diperlukan, serta mengendalikan pengeluaran. Nah, dalam aspek pengeluaran dan penagihan, ada strategi yang disebut dengan pengeluaran floating dan penagihan floating atau mengambang. Nah, pengeluaran mengambang ini merupakan jumlah dana yang berkaitan dengan jumlah cek atau giro billet yang ditulis oleh sebuah perusahaan tapi masih dalam proses sehingga belum mengurangi saldo rekening koran perusahaan tersebut di bank. Nah, kemudian ada penagihan mengambang, yaitu jumlah dana yang berkaitan dengan cek yang ditulis untuk sebuah perusahaan tapi belum di-clearing dan karenanya belum tersedia untuk digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini terdapat nilai mengambang bersih. Nah, nilai mengambang bersih merupakan selisih antara pengeluaran mengambang dan penagihan mengambang, yang juga dipandang sama dengan perbedaan di antara saldo di pembukuan perusahaan dengan catatan dari bank. Nah, semakin besar nilai mengambang bersih, maka semakin kecil saldo kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan, sehingga nilai mengambang bersih itu merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Nah, perusahaan juga perlu mempercepat penagihan untuk menjamin tersedianya arus kas, seperti itu. Nah, terdapat 2 teknik yang dapat digunakan untuk mempercepat penagihan, yaitu bisa jadi perusahaan harus menyediakan kotak pos khusus atau bagaimana gitu ya, kemudian bisa melakukan penagihan secara online dan klien yang ditagih itu bisa melakukan transfer juga secara online. Nah, yang selanjutnya adalah surat berharga atau sekuritas, gitu ya. Perusahaan itu bisa mengurangi saldo kasnya dengan memegang sekuritas yang mudah dipasarkan, yang segera dapat dijual dengan harga yang mendekati harga yang tercatat di pasar modal. Nah, sekuritas tersebut dapat berlaku sebagai pengganti kas dan sebagai investasi sementara untuk dana yang diperlukan dalam waktu yang relatif dekat. Walaupun investasi pada aspek sekuritas ini memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri. Keunggulannya adalah perusahaan dengan memiliki surat berharga seperti saham itu memperoleh peluang untuk mendapatkan peningkatan nilai uang dari apa yang sudah diinvestasikan. Tapi karena bersifat menguntungkan, tentu investasi tersebut mengandung sejumlah risiko, yaitu penurunan nilai investasi. Nah, keamanan ini merupakan pertimbangan utama dalam memilih sekuritas yang akan dibeli. Nah, kemudian kita membahas tentang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pengelolaan persediaan itu tentu melibatkan penentuan 3 hal, yaitu yang pertama seberapa banyak persediaan yang bisa dimiliki, kemudian kapan harus melakukan pemesanan kembali, dan berapa banyak unit yang harus dipesan setiap kali melakukan pemesanan. Nah, di sini persediaan itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis persediaan. Yang pertama adalah bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Nah, persediaan ini tentu mengandung sejumlah unsur biaya.
Nah, di mana biaya tersebut digambarkan ke dalam biaya persediaan yang dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah biaya penyimpanan, kemudian biaya pemesanan, dan biaya akibat kehabisan persediaan. Nah, bila tingkat atau jumlah persediaan meningkat, biaya penyimpanan tentu akan meningkat. Nah, tetapi biaya pemesanan dan biaya akibat kehabisan persediaan itu relatif turun. Nah, di sini persediaan karena mengandung unsur biaya, maka dibutuhkan sebuah sistem pengendalian. Ya, sistem pengendalian persediaan itu bisa membantu menjaga tingkat persediaan yang sebenarnya dan memastikan tingkat persediaan disesuaikan terhadap perubahan penjualan. Nah, perusahaan-perusahaan menggunakan sistem pengendalian persediaan seperti ada redline method, ada two-bin method, kemudian ada computerized inventory control system. Nah, ada juga sistem persediaan yang disebut dengan just in time. Nah, sistem just in time itu digunakan untuk menekan biaya persediaan. Jadi ketika barang masuk, barang itu juga harus keluar dengan cepat. Nah, kemudian selain itu sistem just in time ini bisa meningkatkan mutu proses produksi. Nah, itu adalah persediaan. Nah, selanjutnya kita membahas komponen lain dari aset lancar yang berupa piutang. Nah, bila perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka timbul sebuah piutang usaha. Guna memantau posisi piutangnya dan membantu menghindari kenaikan piutang yang tak tertagih, maka perusahaan bisa menggunakan skedul umur piutang. Jadi piutang itu diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan, kemudian jangka waktu penagihan, gitu. Nah, tentu piutang ini berkenaan dengan kebijakan kredit. Nah, kebijakan penjualan kredit suatu perusahaan itu dibagi atas 4 unsur. Yang pertama periode kredit, kemudian diskon yang diberikan untuk pembayaran yang lebih cepat, lalu standar kredit, dan kebijakan penagihan. Nah, kedua unsur pertama itu kalau digabungkan itu disebut dengan syarat kredit, periode kredit, dan diskonnya. Nah, ada lagi faktor-faktor tambahan untuk kebijakan kredit. Nah, faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi kebijakan kredit itu secara keseluruhan adalah potensi laba dan pertimbangan hukum. Nah, potensi laba di sini apabila perusahaan menganggap bahwa dengan menjual secara kredit itu bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa menerapkan kebijakan kredit. Dan pertimbangan hukum yang terkait dengan gagal bayar dari penjualan kredit yang telah dilaksanakan. Nah, kebijakan kredit ini tentu menggiring manajer keuangan untuk juga bisa melakukan pengelolaan kredit seperti itu. Nah, tujuan pokok manajer kredit itu adalah meningkatkan penjualan yang menguntungkan dengan memberikan kredit kepada pelanggan yang layak sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, itulah kali ini guys pembahasan kita tentang manajemen aktiva lancar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kita bisa terus mengikuti literasi keuangan kita dan tekan tombol like bila dirasa video ini bermanfaat. So, have a nice guys. Tetap jaga kesehatan guys, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.